Nah sebenarnya ini obat keras dan untuk pengobatan harus resep dokter, tapi disalahgunakan. Yang punya izin edar hanya orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu harus mempunyai izin. Intinya semangat kami adalah sinergi dengan semuanya, baik dengan aparat penegak hukum, juga dengan masyarakat, dengan pemerintahan desa. Jadi ini tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Jadi lembaga-lembaga pendidikan juga semuanya kita punya semangat yang sama untuk menyelamatkan generasi muda. Langsung saja ke materi. Yang pertama, kenapa kami mengangkat tema tentang tindak pidana peredaran pil double L di kalangan masyarakat cukup tinggi peredarannya. Kenapa tinggi? Karena dari sisi harga pil double L ini murah, terjangkau. Kadang 10.000, 20.000 dapat 5 tablet, seperti itu. Dan sasarannya yang cukup mengerikan dan menyedihkan adalah anak-anak muda, anak-anak usia sekolah, atau bahkan anak-anak di bawah umur secara Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah itu menyasar cukup luar biasa. Nah bentuknya seperti ini, jadi pil tablet putih kecil-kecil seperti itu, biasanya ada tulisannya LL gitu. Nah biasanya dikemas-kemas seperti ini yang istilahnya dipaket-paket untuk diperjualbelikan, yang disalahgunakan. Sebenarnya obat ini secara bahasa ilmiahnya trihexyphenidyl, termasuk obat keras, adalah obat untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan yang tidak bisa dikendalikan serta tremor yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu. Nah, obat ini juga menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih, produksi air liur. Tak hanya itu, membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada pasien Parkinson. Jadi yang tremor, yang getar-getar itu sebenarnya untuk pengobatan, dan ini harus ada resep dokter, seperti itu secara sederhana. Jadi double L ini masuk ke daftar obat keras, dia tidak termasuk narkotika, tetapi masuk di daftar obat keras, itu yang terkait dengan pil double L. Makanya nanti di bagian selanjutnya kita bahas aturan perundang-undangannya. Jadi ini masuk di Undang-Undang Kesehatan dan berbeda dengan narkotika. Nah ciri-cirinya bentuk bulat, tablet putih tadi dengan 2 huruf L. Kemudian ini yang jika digunakan secara berlebihan, nafas terasa berat, dehidrasi, tubuh terasa ikan, dan efek yang dipakai ini, berhalusinasi ini yang disalahgunakan, tidak asing lagi, ini adalah salah satu ciri efek dari kebanyakan jenis narkoba lainnya. Bertujuan untuk mencapai efek ini, penyalahgunaan terhadap double L ini. Selanjutnya, mudah kaget, sempoyongan, emosi, bola mata selalu bergerak, tekanan darah meningkat, dan susah tidur. Jadi efek-efek ini yang ditimbulkan jika disalahgunakan, jika digunakan dengan dosis yang berlebihan. Ini penyalahgunaan terkait double L-nya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sejauh ini ya menyasar lebih banyak ke kalangan-kalangan pemula, seperti anak-anak sekolah, generasi-generasi remaja, pemuda yang masih usia-usia belasan atau awal puluhan. Kenapa menyasar ke situ? Ya karena harganya murah. Kalau narkotika sabu, minim yang pahe 0, sekian gram, misalnya 0,2, 0,3, itu masih 250-an, 300. Yang 1 gram kisaran 1 juta, 1.200.000. Nah, kenapa menyasar anak sekolahan? Karena harganya yang murah. Itu yang menjadi sasaran. Nah, ini bentuknya ketika orang yang mengedarkan dipecah-pecah tablet seperti ini. Nah, bahkan pengirimannya ini juga ternyata lewat paket-paket juga. Paket-paket maksudnya lewat paket-paket pengiriman dengan dilabeli vitamin. Nah sebenarnya ini obat keras dan untuk pengobatan harus resep dokter, tapi disalahgunakan. Yang punya izin edar hanya orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu harus mempunyai izin. Nah nanti kita lihat pasalnya apa yang membedakan dengan Undang-Undang Narkotika. Nah secara prinsip seperti ini, setiap orang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapat pelayanan kesehatan. Itu yang mendasari juga di Undang-Undang Kesehatan. Jadi juga prinsip undang-undang ini juga melindungi warga negara untuk memperoleh hak hidup yang baik dan hak hidup untuk kesehatan. Di dalam ketentuan umum Undang-Undang Kesehatan, ini yang dimaksud dengan kesehatan. Kemudian yang terkait, ini nanti ada istilah sediaan farmasi. Jadi sediaan farmasi itu adalah obat, bahan obat
obat tradisional dan kosmetika. Jadi meliputi ini tentang sediaan farmasi, kemudian ini tentang alat-alat kesehatan. Ini terkait pengertian obat dan obat tradisional. Selengkapnya bisa dibaca di Undang-Undang 36 tahun 2009. Nah, ini terkait tindak pidana biasanya terkait penyalahgunaan double L atau obat keras tadi. Jadi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98. Jadi yang dilarang itu memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar mutu dan keamanan. Kemudian yang dimaksud 98 ini bagaimana? Setiap orang yang tidak memiliki keahlian, tidak mempunyai kewenangan untuk mengolah, menyimpan, dan mempromosikan terkait alat-alat kesehatan maupun sediaan farmasi. Jadi dianggap tidak mempunyai izin edar. Ancamannya ini paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, ancaman maksimalnya. Nah, di sini yang membedakan dengan undang-undang narkotika, kalau narkotika di pasal 112 itu menguasai minimal 4 tahun. Kalau jual beli minimal di pasal 114-nya minimal 5 tahun. Nah, kalau di Undang-Undang Kesehatan ini tidak ada hukuman minimalnya. Itu yang membedakan. Makanya kenapa mungkin berapa Bapak Ibu pernah menjumpai kok dihukumnya ringan. Nah, itu berarti ringannya tergantung bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Nah, ini yang seringkali menjerat ketika orang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud pasal 106. Jadi dianggap dia menguasai tanpa memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud pada pasal 106. Nah, 106 ini di ayat 1-nya sediaan farmasi adalah alat kesehatan yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Jadi seseorang yang tidak mempunyai izin edar itu yang menjadi unsur pokoknya terkait dan pelanggaran pasal di 126 ini. Nah, ketika kena proses itu, nanti di bagian akhir kami sampaikan beberapa contoh perkara. Ketika orang menguasai double L, kemudian mengedarkan, akan ada akibat hukum yang harus dijalani. Nah, proses hukumnya, kalau pemula atau residivis, atau kita anggap ini yang untuk orang dewasa, dia akan melalui proses peradilan pidana sampai keputusan. Jadi ada proses penangkapan, baik itu tertangkap tangan, baik itu karena terkena target operasi atau lain sebagainya, kemudian diproses di kepolisian, penyidikan, penuntutan di kejaksaan, sampai diproses di persidangan peradilan, sampai pada akhirnya ada putusan pengadilan. Nah, ini langsung ke lembaga pemasyarakatan. Nah, di satu sisi kalau pelakunya anak, ya dimaksud anak itu anak yang belum usia 18 tahun di bawah itu yang disebut dengan anak. Nah, itu nanti secara khusus ada sistem peradilan pidana anak. Jadi diupayakan upaya diversi atau di luar proses peradilan, kemudian ada proses pembinaan. Ini juga kasuistis kalau perkaranya anak. Kemudian ini contoh-contoh tadi, karena ada beberapa yang tertangkap itu sediaan farmasinya istilahnya satu botol itu sampai 1000 butir. Bahkan ada yang pernah itu sampai menguasai 33.000 butir. Seperti itu, satu botol atau satu kit itu biasanya istilahnya 1000 butir seperti itu. Nah, ini beberapa contohnya, beberapa putusan peradilan yang juga kebetulan kami tangani. Ini juga masih baru di tahun 2000, register 2020. Akhirnya terbukti di pasal 197-nya, jadi dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi. Kena pidana 2 tahun, denda 250 juta, jika tidak diganti juga pidana kurungan selama 2 bulan. Nah, ini kenapa cukup tinggi? Karena barang yang dikuasai ini sampai 2000 butir. Ini barang buktinya. Nah, kasus selanjutnya juga juga masih hangat di tahun 2020 ini, juga baru kemarin di beberapa bulan lalu juga diputus. Jadi ada 2 orang terdakwa yang melakukan tindak pidana terkait tidak mempunyai izin edar terhadap sediaan farmasi. Nah, ini juga disangka di pasal 197, akhirnya diputus seperti itu, karena turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Kemudian dia divonis selama 2 tahun, dendanya 250 juta, jika tidak bisa membayar diganti dengan kurungan 2 bulan. Nah, kenapa juga cukup tinggi? Karena juga menguasai 8.000 butir. Kadang ada posisi-posisi yang berbeda, mungkin
ada yang menguasainya sedikit, kok beda tadi 2.000 ini 8.000. Nah itu biasanya di proses persidangan terungkap, kadang menguasainya sedikit, tapi ternyata di pembuktian atau mungkin dari terdakwa yang lainnya, perkara-perkara yang terpisah, sudah mengedarkan lebih banyak, atau dia sudah melakukan praktek itu selama 2 tahun, 3 tahun. Itu menjadi alasan-alasan pemberat terhadap proses hukuman pidananya. Nah ini contohnya, ini juga di Register 2020 kena 197, dengan sengaja mengadakan sedia informasi tanpa memiliki izin edar. Nah ini kena 1 tahun 6 bulan, yang dikuasai 1.300. Jadi ada alasan yang meringankan karena dia juga masih berusia muda. Ini divonis 1 tahun 6 bulan. Sedikit sharing, jadi ternyata proses mereka jual belinya kadang tidak sekompleks di narkotika. Nah kalau narkotika biasanya orang mau membeli atau mendapat narkotika, biasanya komunikasinya juga hati-hati, pakai kode, pakai sandi-sandi, bahkan transaksi uang pun mungkin pakai rekeningnya si A, si B, si C, dan jarang biasanya ketemu langsung dengan penjual atau pembeli. Istilahnya ada di ranjau, misalnya si A pesen si B, nanti naruhnya di tong sampah depan Indomaret atau Alfa, misalnya seperti itu, atau ditaruh di depan toko. Jadi istilahnya di ranjau, kemudian komunikasi biasanya lebih tertutup. Kalau di double L ini trennya lebih terbuka. Jadi kadang-kadang di komunitasnya anak-anak muda itu akan terbuka untuk transaksi hal itu. Jadi nggak terlalu serumit di undang-undang narkotika. Nah kemudian hal menarik lagi yang pernah kami tangani, ini juga peredaran ini memanfaatkan ibu-ibu yang jualan di warung. Ini juga aktual kemarin, bahkan kami cukup kaget karena terdakwanya ini benar-benar di desa. Pekerjaannya sebagai petani, tapi kalau sore buka warung kopi. Warung kopi yang kelasnya ya segelas mungkin 2.000, seperti itu. Nah dia dimanfaatkan oleh anaknya sama temannya untuk dititipi double L untuk diedarkan ke orang-orang yang ada di situ. Jadi dimanfaatkan untuk proses jual beli itu. Nah sebab-sebabnya biasanya ada dari kondisi keluarga, kesibukan, kemudian keluarganya mungkin broken home, kemudian ekonomi keluarga, adanya konflik. Jadi sebabnya bisa dari keluarga sehingga anak tersebut terlibat dalam sedia informasi tanpa izin edar. Bisa dari keluarga, bisa dari masyarakat lingkungan. Nah perubahan sosial gaya hidup trennya sekarang berbeda. Kalau dulu mungkin nakal, notok, ngerokok, atau mungkin minuman keras itu jagoan waktu dulu. Nah sekarang perubahan sosial dan gaya hidup sudah berbeda. Anak muda sekarang nggak terlalu ngetren mungkin soal minuman atau hal seperti itu. Jadi nyoba hal lain, akhirnya pakai double L. Nah ini yang juga cukup fatal, ada informasi yang salah. Jadi sebenarnya ini obat keras digunakan untuk pengobatan, untuk Parkinson, tapi disalahgunakan, orang sehat kok ngombe obat seperti itu. Nah itu yang salah informasi, jadi dipikir anak-anak itu cuma untuk ngefly, untuk nyari halusinasi dan efek-efek yang lain-lainnya. Tapi itu yang menjadi hal yang salah tentang double L ini. Kemudian tekanan teman biasanya berada di komunitas, tidak semuanya sih, ada komunitas yang positif, ada yang mungkin mengarah ke situ, misalnya komunitas motor atau komunitas apa, atau bahkan komunitas musik, itu biasanya ada tekanan-tekanan untuk menyalahgunakan sedia informasi ini. Kemudian mudahnya memperoleh, ya karena mudah karena harganya juga murah tadi. Nah ini secara pribadi biasanya juga ingin terlihat gaya, butuh, anak muda kan biasanya butuh pengakuan, kemudian menghilangkan rasa sakit, entah sakit hati, entah sakit yang lainnya, kemudian coba-coba penasaran, berusaha menyelesaikan masalah, kemudian mencari tantangan, itu biasanya secara personal. Kemudian gejala-gejala yang paling kelihatan, malas, kemudian kurang memperhatikan badan, hidup tidak teratur, tidak peduli kepentingan orang lain, dan mudah tersinggung. Ketika ada perubahan perilaku, nah itu sebenarnya dari kita semuanya harusnya sudah peka. Yang biasanya mungkin tatapan matanya ceria, tiba-tiba dia murung, tiba-tiba mudah emosional, itu perlu digali penyebabnya. Nah tanda-tanda dininya seperti ini, minat untuk olahraga dan berkala juga berkurang, disiplinnya berkurang, kemudian prestasi di sekolah atau kerja menurun, cepat tersinggung dan cepat marah. Itu tanda-tandanya. Kemudian dampaknya secara fisik, gangguan mental kesehatan, kemudian cenderung nekat dan memupus iman dan takwa. Kemudian secara kejiwaan, dia labil, memberontak, sensitif, dan yang paling kelihatan itu gampang kaget, curigaan. Jadi kalau ada apa-apa, orangnya itu gampang kaget. Saya pernah lihat sendiri hal-hal dampaknya seperti ini. Kemudian cara pencegahannya,
Kita selalu mawas diri, tidak mudah tergiur, kemudian pandai memilih teman dalam bergaul, terbuka dengan keluarga jika ada masalah, kemudian jangan percaya narkotika atau obat-obat ini bisa menghilangkan stres atau menciptakan kenikmatan. Kemudian meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan. Ini juga dalam kesempatan hari ini, intinya semangat kami adalah sinergi dengan semuanya, baik dengan aparat penegak hukum, juga dengan masyarakat, dengan pemerintahan desa. Jadi ini tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Mohon izin Pak Sukri, ini juga Bapak guru saya di SMP. Jadi lembaga-lembaga pendidikan juga semuanya kita punya semangat yang sama untuk menyelamatkan generasi muda. Undang-undang kesehatan ini untuk melindungi pencegahan sedia informasi yang tanpa izin edar. Nah, di kalangan remaja, apalagi sekarang sekolah juga online, semuanya serba daring. Jadi mempererat diri dengan keimanan, membiasakan diri berpola hidup sehat, kemudian menolak bujuan menyalahgunakan narkotika atau obat terlarang, belajar mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat dan menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting. Sekilas materi tentang Undang-Undang Kesehatan, demikian yang dapat kami sampaikan untuk materi awal. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.